Halo sahabat cerita, pernahkah kalian menyembunyikan sesuatu dari pasangan? Bukan karena ingin menyakiti, tapi karena takut mereka kecewa. Kisah kali ini tentang Yuni, seorang istri miskin yang terpaksa mengambil pekerjaan malam tanpa sepengetahuan suaminya. Ia berpikir tindakannya benar. Namun, ketika kebohongan itu terbongkar, rumah tangganya hampir hancur. Akankah sebuah permintaan maaf mampu menyelamatkan cinta mereka? Mari kita ikuti kisah penuh air mata ini. Yuni dan suaminya, Arif, hidup dalam kesederhanaan. Arif bekerja sebagai tukang parkir di siang hari, sedangkan Yuni mengurus rumah dan sesekali menerima jahitan. Namun sejak Arif jatuh sakit karena kecapean, penghasilan keluarga menurun drastis. Tabungan kecil mereka terkuras untuk membeli obat. Di malam-malam yang sunyi, Yuni sering duduk memandangi suaminya yang tertidur lemah. Ia memikirkan anak mereka, Dira, yang sebentar lagi harus membayar uang ujian sekolah. Air matanya jatuh. Ya Allah, bagaimana aku bisa menjaga mereka? Bisiknya. Hingga suatu malam, tetangga mengajaknya bekerja sebagai pembersih di sebuah rumah makan yang buka hingga larut malam. Upahnya lumayan, meski harus bekerja di jam gelap. Yuni ragu. Kalau Arif tahu, pasti dia marah. Dia tak mau aku keluar malam. Tapi rasa takut kalah dengan rasa tanggung jawab. Malam itu ia keluar diam-diam setelah Arif tertidur. Pekerjaan pertama terasa berat, membersihkan meja, mencuci piring, menguras sisa makanan. Tapi saat pulang membawa beberapa lembar uang, Yuni merasa lega. Ia bisa membeli beras dan susu untuk Dira. Dalam hati ia berkata, "Maafkan aku, Bang. Aku lakukan ini demi kalian." Hari-hari berikutnya, Yuni semakin terbiasa bekerja malam. Ia selalu pulang sebelum subuh, agar Arif tidak curiga. Jika ditanya kenapa tampak lelah, ia menjawab, "Tadi siang banyak jahitan, Bang." Arif percaya, bahkan bangga. "Istriku rajin sekali, terima kasih sudah membantu." Yuni hanya tersenyum, meski hatinya bergetar. Kebohongan itu mulai menjadi beban. Tapi setiap kali melihat Dira makan kenyang atau punya buku baru, ia merasa tenang. Namun tubuhnya perlahan menurun. Kantung matanya menghitam, wajahnya pucat. Suatu malam, Arif berkata, "Yun, kamu sering capek ya? Kalau kamu sakit, siapa yang ngurus kita?" Yuni menunduk, menahan air mata. Ia ingin jujur, tapi lidahnya keluh. Di sisi lain, gosip mulai beredar. Tetangga melihat Yuni sering keluar malam. "Dia kerja apa sih malam-malam? Jangan-jangan..." Bisik-bisik itu sampai ke telinga Arif. Hatinya mulai gelisah. Tapi ia masih percaya penuh pada istrinya. Suatu malam, Arif yang tak bisa tidur memutuskan keluar rumah. Ia terkejut melihat Yuni melangkah diam-diam membawa tas kain. Rasa curiga membuatnya mengikuti dari jauh. Betapa terkejutnya ia saat melihat Yuni masuk ke rumah makan sederhana. Lalu mulai membersihkan meja dan mencuci piring. Arif terpaku. Dadanya sesak, bukan karena malu, tapi karena merasa dihianati. Kenapa Yuni tak bilang apa adanya? Pikirnya. Ia menunggu hingga Yuni selesai, lalu menyapanya di jalan pulang. "Yuni?" Suara Arif berat. Yuni terperanjak, wajahnya pucat. "Bang, kenapa di sini?" Arif menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi ini yang kamu lakukan setiap malam?" Air mata Yuni jatuh. Ia berusaha menjelaskan. "Bang, maafkan aku. Aku tak bermaksud berbohong. Aku hanya ingin kita bisa makan layak, bisa bayar sekolah Dira. Aku takut kau kecewa kalau aku keluar malam, makanya aku sembunyikan." Arif terdiam lama, lalu berjalan pulang tanpa banyak bicara. Yuni menyusul dengan langkah gontai, merasa dunia runtuh menimpa dirinya. Keesokan harinya, rumah mereka hening. Arif nyaris tak bicara. Yuni berusaha mendekat, tapi suaminya hanya memberi jawaban singkat. Dira yang masih kecil ikut merasakan ketegangan itu. Malamnya,
Yuni menangis di sudut kamar. Aku hanya ingin menolong. Tapi mengapa semua jadi begini? Sementara Arif duduk termenung, hatinya penuh dilema. Ia marah karena dibohongi. Tapi ia juga sadar istrinya melakukan semua demi keluarga. Tetangga semakin ramai bergosip. Kasihan Arif, istrinya keluar malam, entah kerja apa. Arif semakin tertekan. Namun suatu malam, ia mendengar Yuni berdoa lirih. Ya Allah, lindungi suamiku dari rasa malu. Lindungi keluargaku dari perpecahan. Ampuni dosaku karena berbohong. Doa itu menusuk hati Arif. Ia sadar, Yuni tidak pernah berniat jahat. Ia hanya seorang istri yang terjebak dalam kemiskinan dan keputusasaan. Akhirnya Yuni memberanikan diri bicara. Di meja makan sederhana, ia menatap Arif dengan mata sembab. Bang, aku salah besar. Aku tahu berbohong itu dosa. Tapi demi kalian, aku rela dicap apa saja. Aku tak mau melihat Dira kelaparan. Maafkan aku, Bang. Aku janji tak akan sembunyikan apapun lagi. Air matanya mengalir deras. Arif terdiam, lalu menggenggam tangan istrinya. Aku kecewa, Yun. Tapi aku juga bangga karena kau begitu kuat. Hanya saja, jangan pernah menanggung beban sendirian. Aku ingin tahu susah dan senang bersamamu. Yuni terisak di pelukan suaminya. Dira ikut memeluk mereka berdua. Malam itu rumah yang dingin kembali terasa hangat. Luka perlahan mulai sembuh, meski bekasnya tetap ada. Sejak malam itu, Yuni berhenti bekerja diam-diam. Ia tetap mencari nafkah, tapi dengan sepengetahuan Arif. Mereka berdua sepakat membuka usaha kecil menjual gorengan di depan rumah. Penghasilannya tak besar, tapi cukup untuk kebutuhan harian. Meski masih miskin, mereka merasa lebih kaya. Kaya dengan kejujuran dan saling percaya. Setiap malam mereka makan bersama dengan sederhana, tapi hati mereka tenang. Suatu kali Dira berkata polos, Ayah, Ibu, aku janji belajar rajin biar nanti bisa bantu kalian. Aku nggak mau ayah dan ibu susah lagi. Arif dan Yuni menatap anaknya dengan haru. Mereka tahu, perjalanan masih panjang, tapi mereka akan menempuhnya bersama. Sahabat cerita, dari kisah Yuni kita belajar bahwa kebohongan, sekecil apapun, bisa melukai hati orang yang kita cintai. Niat baik tidak pernah membenarkan cara yang salah. Kejujuran memang pahit di awal, tapi manis di akhir. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingatlah selalu, cinta sejati tumbuh dari kejujuran.